minutes later. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok D1 akan menjelaskan materi tentang analisa gaya batang rangka baja. Pengertian gaya batang. Prinsip yang mendasari teknik analisis gaya batang adalah bahwa setiap struktur atau setiap bagian dari setiap struktur harus berada dalam kondisi seimbang. Gaya-gaya batang yang bekerja pada titik hubung rangka batang pada semua bagian struktur harus berada dalam keseimbangan. Seperti pada gambar S, prinsip ini merupakan kunci utama dari analisis rangka batang. Pengertian konstruksi rangka baja adalah suatu konstruksi yang dibuat dari susunan batang-batang rangka baja yang membentuk kumpulan segitiga, di mana setiap pertemuan beberapa batang disambung pada alat pertemuan atau simpul dengan menggunakan alat penyambung, atau baut, paku keling, dan las lumer. Analisis desain baja ringan. Analisis desain baja ringan pada elemen rangka atap dibagi dalam dua kategori, yaitu analisis batang tekan dan analisis batang tarik. Analisis ini didasarkan pada nilai gaya batang yang terjadi akibat beban luar. Analisis program merupakan suatu bentuk usaha agar analisis dapat dilakukan secara cepat dan akurat, sehingga efektivitas dan efisiensi analisis desain dapat tercapai. Penggunaan konstruksi rangka baja untuk bangunan sangat luas, antara lain yaitu kuda-kuda atau capstan, ikatan angina, jembatan rangka, tiang transmisi untuk jaringan listrik tegangan tinggi, dan menara air. Berikut ini adalah contoh analisis desain baja ringan pada sebuah kasus rangka atap. Seperti ini. Dan setelah dilakukan analisis dengan menggunakan SAP 2000 V10, maka diperoleh hasil nilai gaya batang sebagai berikut. Desain batang tekan. Pada batang tekan, desain dihadapkan pada antisipasi tekuk yang dapat terjadi pada setiap sumbu elemennya. Karena tekuk tersebut berpengaruh pada nilai struktural batang yang bersangkutan, sehingga penampang yang dipilih adalah penampang dengan nilai kapasitas yang dapat menahan tekuk yang akan terjadi. Berikut ini contoh desain batang tekan dari contoh struktur kuda-kuda. Yang pertama ada desain batang tekan dari data analisis. 1. Gaya batang 4601,81 Newton. Yang kedua, panjang batang 2000 mm. Yang ketiga, profil desain profil C75x75. Dan yang keempat, data profil H sama dengan 74,14 mm, B sama dengan 39,28 mm, A sama dengan 10,38 mm, T sama dengan 0,73 mm, A sama dengan 124,490 mm persegi. IX sama dengan 115.618,946 mm pangkat 4. Y sama dengan 27.791,423 mm pangkat 4. FY sama dengan 500 MPa atau megapascal. E sama dengan 203.000 megapascal. Stiffener sama dengan 2 buah atau multiple stiffener. Dan materi selanjutnya yaitu analisis perhitungan akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan poin B, yaitu analisis perhitungan. 1. Efektivitas elemen pengaku atau biasa disebut stiffener. Elemen pengaku terdapat pada elemen badan, seperti yang ada pada slide tersebut. Terdahulu kita mencari batas elemen pengaku. Yang pertama, didapatlah nilai IA-nya sama dengan 107,98 mm pangkat 4 atau lebih besar dari sama dengan 5,1 mm pangkat 4. Terus
ada yang kita dapat jarak elemen pengaku yaitu astif sama dengan 47,17 mm. Kemudian didapat nilai IS sama dengan 68 mm pangkat 4 atau lebih besar dari sama dengan 1,48 mm pangkat 4 seperti yang ada pada slide tersebut. Kemudian ada tebal efektif akibat elemen pengaku. Untuk profit C 75 kali 75 didapat nilai WM sama dengan 59,14 mm, nilai P sama dengan 60,68 mm, dan ISF sama dengan 19,6 mm pangkat 4. Kemudian didapat juga nilai TS sama dengan 0,93 mm seperti yang ada pada slide berikut. Kemudian ada nilai tebal efektivitas penampang, yaitu elemen badan TF sama dengan TS, elemen sayap TF sama dengan T. Terus yang kedua, ada batas kelangsingan elemen penampang, yaitu di sini kita mencari W-lim, didapat nilainya 95,45 seperti yang ada pada slide tersebut. Terus ada syarat batasan. Syarat batasan bisa dilihat pada slide tersebut, ada WEB sama atau WW. Terus ada flank. Terus yang ketiga ada luasan efektivitas atau AE. Dari batasan penampang untuk WEB-nya didapat WW sama dengan 79,72, maka HE-nya sama dengan WW dikali TS sama dengan 79,72 dikali 0,93, didapatlah nilai 74 kali 14 mm. Selanjutnya ada flank. Didapat nilai WF sama dengan 53,808 mm. Maka nilai BE-nya sama dengan WF dikali T sama dengan 53,808 dikali 0,73 sama dengan 39,28 mm seperti yang ada pada slide. Kemudian ada nilai luas efektivitas penampang, yaitu didapat nilai AE sama dengan 139,03 mm pangkat 2. Kemudian kita lanjut pada yang keempat, yaitu ada buckling arah Y atau non-simetri. Buckling arah Y itu ada beberapa, yaitu yang pertama ada PYCR, terus didapat nilai 14104,147 Newton seperti yang ada pada slide tersebut. Terus ada nilai VEY sama dengan 101,454 MPa. Terus ada nilai FPY sama dengan 84,51 MPa. Terus ada syarat sama dengan FPY kurang dari sama dengan FY per 2. 84,51 kurang dari sama dengan 250. Maka FAY sama dengan FPY. Terus selanjutnya ada CRY sama dengan 11748,75 Newton. Itulah nilai CRY-nya. Terus CRY lebih dari polar. Terus 11748,75 Newton lebih dari 4601,81 Newton. Berarti aman. Kemudian ada buckling arah X, yaitu simetri. Di sini ada beberapa, yaitu yang pertama ada PXCR. Didapat nilai 586766
15 Newton. Terus ada nilai Fex didapat sama dengan 422,073 MPa. Terus ada nilai Fpx-nya yaitu sama dengan 351,59 MPa. Terus memiliki syarat Fpx lebih dari sama dengan Fy per 2, yaitu 351,59 lebih dari sama dengan 250. Maka Fax sama dengan Fy dikurang Fy pangkat 2 per 4 kali Fpx sama dengan 500 dikurang dalam kurung 500 pangkat 2 per 4 dikali 351,59 sehingga didapat nilai 322,23 MPa. Terus selanjutnya ada CRX didapat nilai 40317,35 Newton. CRX lebih dari polan 40317,35 N lebih dari 460186 N, itu aman. Terus yang keenam ada lateral torsional backlink sehingga didapat nilai G-nya sama dengan 78076,923 MPa. Yang seterusnya ada nilai J yaitu 22,493 mm pangkat 4. Terus yang ketiga ada nilai Rx sama dengan 30,474 mm. Terus yang keempat ada nilai EX sama dengan 20,124 mm. Terus selanjutnya ada nilai yang kelima yaitu nilai X sama dengan 33,724 mm pangkat 2. Terus yang keenam ada nilai IW sama dengan 50817,833 mm pangkat 4. Terus yang seterusnya ada nilai CW sama dengan 2301438,75 mm pangkat 6. Terus yang seterusnya ada nilai IPS sama dengan 284998,413 mm pangkat 4. Terus ada nilai R0-nya sama dengan 47,846 mm. Terus ada nilai betanya sama dengan 0,503. Terus ada nilai PZ-nya sama dengan 5868,435 Newton. Seperti yang ada pada slide. Terus ada nilai Fj sama dengan 42,213 MPa. Terus ada nilai FST sama dengan 40,579 MPa. Terus ada nilai FPZ sama dengan 33,8 MPa. Terus ada nilai FPZ sama dengan 33,8 MPa. Bisa dilihat pada slide tersebut. Terus memiliki syarat FPZ kurang dari sama dengan Fy per 2, yaitu 37,541 kurang dari sama dengan 250. Maka FAZ sama dengan FPZ. Terus ada nilai CRZ sama dengan 4103,87 Newton. CRZ kurang dari plot yaitu 4103,87 Newton kurang dari 4601,81 Newton. Dia tidak aman karena nilai 4103,87 lebih besar daripada nilai yang 46,1,816. Makanya dia tidak aman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dari contoh desain batang tekan di atas, dapat dilihat bahwa nilai kapasitas penampang dipengaruhi oleh yang pertama gaya batang, yang kedua panjang batang, yang ketiga mutu bahan, yang keempat bentuk profil desain, yang kelima elemen pengaku, yang keenam pelaksanaan sambungan. Apabila pada suatu desain batang tekan terjadi sebuah kasus di mana gaya batang yang terjadi lebih besar dari kapasitas nominal salah satu tekuk, maka batang tersebut dapat ditambah elemen perkuatan untuk meningkatkan nilai kapasitasnya. Elemen perkuatan dapat berupa yang pertama track stang, yang kedua pengaku arah longitudinal, yang ketiga pemasangan profil ganda. Yang selanjutnya desain batang tarik. Pada batang tarik, desain dihadapkan pada pemilihan penampang yang luasnya mampu menahan gaya tarik yang terjadi, sehingga nilai kapasitas penampang murni ditentukan oleh luasan penampang. Hal yang juga harus diperhatikan pada desain batang tarik adalah perlemahan yang terjadi pada sambungan. Hal ini terjadi akibat adanya lubang akibat sambungan baut. Yang selanjutnya ada data analisis. Yang pertama gaya batang dengan nilai 3916,58 Newton, yang kedua panjang batang dengan nilai 2608 mm, yang ketiga profil desain, profil C 75x75, yang keempat data profil, yang kelima jumlah baut 4 buah, yang keenam diameter baut 6 mm. Yang selanjutnya analisis perhitungan. Yang pertama luas neto penampang AN memiliki nilai 106,974 mm persegi. Yang kedua kapasitas penampang non eksentris TR1 lebih besar dari peloat sama dengan 3916,558 Newton. Yang selanjutnya kondisi ultimate TR2 lebih besar dari peloat sama dengan 3916,58 Newton. Yang ketiga kapasitas penampang eksentris. Kondisi leleh ST sama dengan 2043,486 mm kubik. Misal sambungan berpusat pada posisi badan, maka E sama dengan XO sama dengan 13,6 mm. TR1 lebih besar dari peloat sama dengan 3916,58 Newton. Kondisi ultimate IYN memiliki nilai 27553,151. TR2 lebih besar dari peloat sama dengan 3916,58 Newton. Yang selanjutnya nomor 4 kelangsingan batang tarik. Batas kelangsingan memiliki nilai 174,553 lebih kecil dari sama dengan 300. Dari contoh desain batang tarik di atas dapat dilihat bahwa nilai kapasitas penampang dipengaruhi oleh luas penampang profil, mutu bahan, eksentrisitas, kelangsingan batang tarik, dan kekuatan sambungan.